Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala asy-syaikhu wa qad su'ila Abu Hanifah amma fa'ala Umar. Summa qala monggo nuli ngendika berkata asy-syaikhu sapa Bali maksud. Wa qad su'ila lan temen den takoni. Wa qad su'ila lan temen den takoni Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah. Amma saking suci dari sesuatu fa'ala kang lakoni hu ing ma fa'ala kang lakoni hu ing ma Umaru sapa sahabat Umar radhiya muga ngridani Allah sapa Allah anu saking sahabat Umar faqala monggo ngendika sapa faqala monggo jawab faqala monggo ngendika jawab sapa Imam Abu Hanifah at-tarawihu utawi tarawih sunnatun iku sunnah muakkadatun kang den kukuhake walam yatakharraj lan ora amrih ngetokake tidak berusaha mengeluarkan fatwa hu ing hukum tarawih Umaru sapa sahabat Umar min tilqai nafsihi saking arahe awak dhewe Umar sahabat Umar min tilqai nafsi saking arahe awak dhewe sahabat Umar walam yakun lan ora ono sapa sahabat Umar fihi ing dalem hukum tarawih mubtadi'an iku wong kang gawe bid'ah walam ya'mur lan ora perintah sapa sahabat Umar bihi kelawan tarawih illa an aslin angin saking pokok jadi prinsip ladaihi mungguh ngersane sahabat Umar menurut beliau ladaihi ing dalem ngarsane sahabat Umar wa ahdin lan menurut mongso sesuai masa min Rasulillahi saking Rasulillah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ziyadatun utawi iki iku ana tambahan minal faqir saking wong kang fakir maling Allah walaqad sanna lan temen gawe perilaku membuat perilaku Umaru sapa sahabat Umar hadza ing ikilah tarawih wa jamaah lan ngumpulake sapa sahabat Umar annasa ing manusa wa jamaah lan ngumpulake sapa sahabat Umar annasa ing manusa an ala Ubay bin Ka'bin sak ing atase sahabat Ubay bin Ka'ab ala Ubay bin Ka'bin ing atase sahabat Ubay bin Ka'ab fasalla monggo salat sapa sahabat Ubay ha ing salat tarawih jamaatan kelawan jamaah was sahabatu utawi para sahabat mutawafiruna iku padha nyempurnaake sapa sahabat minhum iku setengah saking sahabat dari sahabat-sahabat yang lain ikut menyempurnakan ikut mendukung kebijakan sahabat Umar Utsmanu utawi sahabat Utsman khalifah ketiga wa Ali lan sahabat Ali wa Ibnu Mas'ud lan sahabat Ibnu Mas'ud wal Abbas lan sahabat Abbas wa ibnuhu lan anak lanangi sahabat Abbas Ibnu Abbas
wa Talhatu lan sahabat Talhah, wa Zubairu lan sahabat Zubair, wa Mu'adun lan sahabat Mu'ad, wa Ubayyin lan sahabat Ubay, wa ghairuhum lan liyane mengkono-mengkono sahabat, minal muhajirina bayane saking sahabat muhajirin, minal muhajirina bayane saking sahabat muhajirin, wal ansari lan sahabat ansar, radiya muga ngridani, radiya muga ngridani Allahu sapa Allah anhum saking sahabat, ajma'ina hiya sekabehane sahabat. Ini ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang beda dengan syiah. Jadi kalau kita, siapapun sahabat Nabi, semuanya kita muliakan, semuanya kita hormati, tanpa membedakan. Ya, sekalipun ada persoalan di antara beliau, kita tetap memuliakan semuanya. Beda dengan syiah yang menuduh sebagian sahabat adalah orang-orang yang nista. Naudzubillah min dzalik. Jadi ajma'in ini ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah. Semua sahabat Nabi, semuanya kita muliakan. Terus kemudian Mbah Ali Maksum. Kemudian Mbah Ali Maksum berkata, Imam Abu Hanifah sungguh pernah ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar, tentang apa yang telah dilakukan sahabat Umar radhiyallahu anhu dalam masalah sholat tarawih, Imam Abu Hanifah menjawab, status hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, dalam kurung yang dikukuhkan. Muakkadah yang dikukuhkan. Dan tentunya sahabat Umar membuat kebijakan tentang sholat tarawih ini, tidaklah keluar dari arah nafsunya sendiri, dan bukan pula beliau itu orang yang berbuat bid'ah, dan bukan pula beliau itu orang yang berbuat bid'ah, serta beliau memerintahkan melaksanakan sholat tarawih, dan beliau tidak memerintahkan sholat tarawih kecuali dari dasar agama, yang dipeganginya, dan berdasarkan apa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ngawur,
tapi beliau menggunakan acuan, menggunakan prinsip-prinsip pokok agama. Jadi ya sekali lagi, yang tidak tarawih full ya monggo silahkan, dan tidak usah menganggap bahwa itu dianggap enteng-enteng saja, ya hanya silahkan saja. Tapi kalau kita yang full melaksanakan tarawih, ya tentu ini sebuah kesempatan, bukan berarti kita mengatakan berat atau mewajibkan diri, enggak. Karena ya tentu Ramadan yang akan datang tentu tidak semua orang bisa menjamin bisa ketemu, dan ini kesempatan karena kita kemarin sepakat bahwa dalam melaksanakan agama termasuk konsep sunnah, kita tidak hanya mengatakan sunnah itu dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, betul, tapi siang lain kita menggunakan sunnah itu adalah perbuatan yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan sayang. Dan itu menjadi acuan kita. Terus ada ganjalinnya ya, ada tambahan dari orang yang sangat butuh, dari orang yang sangat butuh terhadap rahmat Allah. Bahwasanya ketentuan tentang sholat tarawih, bahwa ketentuan tentang sholat tarawih yang dibuat oleh sahabat Umar sungguh benar-benar hasil pendalaman agama, dan beliau mengumpulkan banyak orang dengan dikoordinir oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, dengan dikoordinir ya oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, yang kemudian sahabat Ubay bersama sahabat yang lain mengerjakan tarawih secara berjamaah. Sedangkan para sahabat yang lain saling menyempurnakan. Jadi mendukung ya, menyempurnakan dan mendukungnya. Di antara para sahabat itu adalah sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abbas, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Talhah, sahabat Zubair, sahabat Mu'ad, sahabat Ubay, dan sahabat yang lain, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau semua. Semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau semuanya tanpa terkecuali, ajma'in,
beliau semuanya tanpa terkecuali. Wama lan ora rodda nolak alaihi ing atase sahabat Umar, tidak ada satupun yang menolak. Wahidun sapa sahabat siji minhum saking para sahabat. Bal sa'adu balik padha ndukung sapa sahabat. Bal sa'adu balik padha ndukung sapa sahabat hu ing sahabat Umar. Wa faku lan padha menyesuaikan. Wa faku lan padha menyesuaikan sapa para sahabat hu ing sahabat Umar. Wa amaru lan padha perintah sapa para sahabat. Wa amaru lan padha perintah sapa para sahabat bidzalika kelawan mengkono tarawih. Wa nahnu utawi kita ma'asyira ahli sunnah hiya para golongane ahli sunnah. Ma'asyira ahli sunnah hiya golongane ahli sunnah wal jamaah. Nattabi'u iku anut saka kita. Nattabi'u iku anut saka kita hum ing sahabat. Wa naqtu tadi lan lan mengikuti ngetut bureni nderekake nek Jawa. Wa naqtadi lan nderekake mengikuti sapa kita bihim kelawan sahabat, para sahabat. Bihim kelawan para sahabat. Jadi kita ini nderekke mengikuti ngestokake para sahabat-sahabat Nabi yang telah melakukan tarawih dengan cara demikian itu. Qala ngendika bersabda an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallamuka nambe rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga nambe rahmat selamat sapa Allah. Ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun. Ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun. Kan nujum iku kaya pira-pira lintang. Seperti bintang-bintang. Bi ayyihim kelawan endi ashabi dengan siapapun di antara mereka. Ini tada itu anut sira kabeh. Siapa saja yang engkau ikuti dari para sahabatku yang seperti bintang dalam hal apa? Menerangi, ya, menuntun, begitu ya, mengarahkan kita semua setelah wafatnya Nabi. Tada itu oleh pituduh sira kabeh. Nek cara Jawane oli pituduh sira kabeh. Nek cara Jawane oleh pituduh sira kabeh. Jadi ini legitimasi dari Nabi, ya, leges dari Nabi bahwa para sahabatnya itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas ilmu yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebijakan yang dibuat oleh sahabat Umar maupun sahabat yang disebut tadi dalam menyikapi persoalan sholat tarawih. Sekali lagi, yang kita lihat tidak hanya sekedar sholatnya saja, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah sholat saja, tapi ada riayatul adab, menjaga nilai-nilai etika dawuh Kanjeng Nabi, sabda Nabi yang sangat mempedulikan, yang sangat perhatian, yang sangat memuji para sahabat-sahabatnya itu. Jadi sahabat-sahabat saya itu seperti bintang-bintang. Dalam ilmu balaghah, ya,
Ini kalaupun kapnya dihilangkan itu boleh. Sahabat-sahabat saya itu adalah bintang-bintang, itu boleh. Seperti bintang-bintang itu boleh. Maka kalau kita ngaji balaghah, ashabi utawi piro-piro sahabat ingsun kan nujumi iku kaya bintang-bintang ing dalem nuduhake perkara kang samar. Ya, jadi menyamakan sesuatu yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, diibaratkan seperti kegelapan yang bisa menjadi terang sebab ada bintang. Ini menggunakan balaghah. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang menolak kebijakan sahabat Umar, akan tetapi mereka mendukung dan menyesuaikan serta memerintahkan sholat tarawih seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kita ini dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti dan mematuhi para sahabat-sahabat tersebut. Baginda Nabi pernah bersabda, para sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Para sahabatku itu ibarat bintang-bintang dalam hal memberikan pencerahan kepada umat. Dengan siapa saja dari para sahabat itu kalian mengikuti, maka kalian pun akan bisa mendapatkan petunjuk. Titik tanda kutip. Jadi ya, kalau dalam bahasa bijaknya, kalau dalam bahasa hikamnya, ya sahabat itu menjadi saluran kebaikan, saluran kebenaran bagi orang lain. Nah, nilainya ini ya untuk kita ya hidup kita ini haruslah bisa menjadi saluran kebaikan untuk orang lain. Kalau bahasanya sahabat yang dibahasakan oleh Nabi ya, kalau kita mengikuti sahabat kita akan dapat hidayah. Kalau bahasa kita ya, semoga hidup kita bisa menjadi saluran kebaikan, sarana kebaikan bagi orang lain. Misal, kalaupun kita kelihatannya pekerjaannya mungkin hanya bersih-bersih karena belum bisa ngajar, ya sudah, bersih-bersih kita menjadi saluran kebaikan orang lain agar nyaman dalam belajar. Misal, kalau kita bisanya membuat penerangan lampu di masjid, karena mungkin kita tidak bisa ngajarin di masjid,
Ya sudah, dengan lampu itu menjadi sarana kebaikan orang untuk bisa sholat, untuk ngaji di dalam masjid. Pun demikian Anda yang berprofesi menjadi guru, berprofesi menjadi pengusaha, jadikan semuanya adalah sarana kebaikan bagi orang lain. Nah, pesan moral dari hadis Nabi ini, ashabi kan nujumi bi ayyihim ihtadaitum. Ya, Nabi mengatakan bahwa sahabat saya, para sahabatku itu adalah para orang-orang yang akan menjadi sarana kebaikan bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Jadi kalaupun mohon maaf punten ada kesalahan karena tidak maksum atau tidak seperti Nabi, ya sudah, karena memang sifat manusia pasti memiliki kekurangan. Apalagi kita yang jauh di bawah kualitas para sahabat. Jadi ini untuk mengomentari, untuk menyikapi bagaimana sahabat-sahabat itu sebagian dihina, dicaci oleh orang-orang Syiah. Termasuk sahabat Aisyah sendiri dituduh yang tidak-tidak oleh orang-orang Syiah. Sahabat Abu Bakar dituduh menerobot kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mestinya jatuh pada sahabat. Terus macam-macam. Toknus sahabat, mencaci para sahabat itu bukan amaliyah kita, bukan aktivitas kita. Karena yang kita lihat adalah bagaimana apresiasi Nabi terhadap para beliau-beliau itu. Summa qala, monggo nuli ngendika asy-syaikhu sapa Mbah Ali Maksum. Naam, dia benar, memang benar. Zida dan tambahi fiha ing dalam salat tarawih. Fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, ing dalam mangsane sahabat Umar bin Abdul Aziz. Fi ahdi Umar bin Abdul Aziz, ing dalam mangsane sahabat Umar bin Abdul Aziz. Radhiyallahu ridani Allah sapa Allah anhu saking sahabat Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa utawi salat tarawih izdaka ing dalem nalikane mengkono-mengkono den lakoni salat tarawih dikerjakan alal madinati iku ing dalem kota Madinah. Alal madinati iku ing dalem kota Madinah. Faju'ilat mongko den lakoni apa tarawih sitan kelawan 6 wasalasina lan 30 rakaatan apane 2 rakaat. Jadi kalau zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sholat tarawih bukan lagi 23 tapi 30. Walakin kana tetapi ne ono al-qasdu apa tujuan min hadhihi ziyadati saking ikilah tambahan. Asalnya 23 kok menjadi 36. Ini kan berarti tambah berapa ini? 13 ya. Terus walakin kana tetapi ini ono al-qasdu apa tujuan min hadis ziyadati saking ikilah tambahan dari 23 menjadi 36 musawata ahli Makkah krana madani penduduk Makkah. Musawata ahli Makkah krana madani penduduk Makkah fil fadli ing dalem keutamaan. Jadi ada upaya untuk mensejajarkan dengan penduduk Makkah dari segi keutamaan. Karena orang Makkah kalau sholatnya kan di Ka'bah dan lebih utama. Madinah sholatnya di Masjid Nabawi pun dari segi keutamaan kan di bawah Masjidil Haram atau Makkah. Ka'bah itu sendiri. Li'annahu karena sak temene ahlu Makkah kata Mbah kanu iku padha ana sapa ahlu Makkah yatufuna iku padha tawaf sapa ahli Makkah bil baiti ing dalam Ka'bah ba'da bil baiti ing dalam Baitullah ya. Bil baiti ing dalam Baitullah atau dalam Ka'bah ba'da kulli arba'in ing dalam ba'dane saben-saben ba'da arba'i raka'atin ing dalam sabadane saben-saben 4 rakaat marrotan kelawan saambalan, kelawan satu hitungan.
Jadi maksudnya bagaimana? Kalau fenomena tarawih di Makkah zaman dulu tempo masa kepemimpinan sahabat Umar bin Abdul Aziz, ya para sahabat yang sholat tarawih di Masjidil Haram, tepatnya di lingkungan masjid ya Ka'bah itu, beliau setelah 4 rakaat melakukan tawaf. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus kemudian tawaf. Sholat lagi 2 rakaat, lagi 2 rakaat, tawaf lagi. Ini hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi nggak bisa. Ai ba'da kulli taslimatain, tegese ing dalem ba'dane. Ai tegese ba'da kulli ing dalem sak ba'dane saben-saben taslimatain salam loro. 5 krana suwiji-wiji karena sesuatu yati kang bakal teko apa mah. Faro'a mongko ningali sapa sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiya muga ngridani Allah sapa Allah anhu sareng sahabat Umar bin Abdul Aziz ningali ayu salliya ing yen to salat ayu salliya ing yen to salat sapa sahabat Umar bin Abdul Aziz wa huwa utawi sahabat Umar bin Abdul Aziz hina izin ing dalam iki mongso pada waktu itu ya ummu iku ngimami sapa sahabat Umar bin Abdul Aziz annasa ing manusa badala kulli tawafin kelawan gandine saben-saben tawaf arba'a raka'atin kelawan 4 pira-pira rakaat. Jadi karena di Madinah tidak bisa tawaf, maka sholat tarawihnya ditambah 10. Itu ya. Ya 13 kan 23 tambah 13 kan 36 saja. Benar ya? 23 tambah 13 berapa? 36. Nah, karena sudah 23, 10-nya adalah untuk mengganti tawaf. Arba'a raka'atin kelawan 4 pira-pira rakaat bitas 5 ini kelawan rong salam. Jadi artinya ini nanti ada juga orang yang melaksanakan sholat tarawih ya itu jumlahnya tidak 23 tapi 36 kalau menggunakan pendapatnya sahabat Umar bin Abdul Aziz. Kalau sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an itu 23 gitu. Kemudian Mbah Ali Maksum berkata, memang demikianlah yang terjadi. Naam. Memang demikianlah yang terjadi. Bahwasanya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sholat tarawih itu ditambahi jumlah rakaatnya. Sholat tarawih itu ditambahi rakaatnya. Ya, perlu diketahui kebijakan tentang tarawih ini diberlakukan di kota Madinah. Kebijakan sholat tarawih ini dilakukan di kota Madinah. Ya. Tambahan tersebut adalah jumlahnya menjadi 36 rakaat. Menjadi 36 rakaat. Ya.
alasan penambahan yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz ini, alasan tambahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dengan tujuan untuk menyamai keutamaan sholat tarawih, yang dikerjakan oleh penduduk Makkah. Dikarenakan penduduk Makkah itu setelah 4 rakaat tarawih disela-selai dengan mengerjakan tawaf di Baitullah. Ya. Buka kurung, 4 rakaat ini dikerjakan dengan 2 kali salam. Berarti apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tutup kurung. Ya, melihat praktek tarawih penduduk Makkah seperti ini, maka sahabat Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu beliau menjadi imam sholat tarawih, mengganti pelaksanaan tawaf dengan menambah 4 rakaat. Ya, dengan masing-masing 2 salam. Ziyadatun minal fakir. Nah, tentu yang paling pokok di antara materi ini tentang masalah kebijakan sahabat Umar yang perlu dicatat adalah dalam Islam itu seorang pemimpin tidak hanya ahli di bidang dunia. Khalifah itu kan ahli ngatur dunia, tapi khalifah itu juga sekaligus ahli agama. Jadi punten ya, ini ke depan ya, jika teman-teman ini, adik-adik santri ini suatu saat punya keinginan menjadi pemimpin atau diajukan menjadi pemimpin misal, ya Anda tentu yang paling pokok saat ini yang disiapkan adalah ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan keduniawian maupun ilmu keakhiratan. Karena idealnya pemimpin itu tidak hanya jadi pemimpin saja, Pak, tapi juga bisa menjadi pemuka agama. Jadi nepakku orang sekedar tanda tangan, enggak ada sekedar buat kebijakan desa, enggak, tapi ya juga bisa ngimami tarawih, bacaan Al-Quran lancar. Jadi satu orang, mohon maaf, memiliki 2 pengetahuan. Ini yang bisa kita ambil dari keteladanan sahabat Umar bin Abdul Aziz dan tentu sahabat-sahabat lain itu ya. Ziyadatun utawi iki ana tambahan minal fakiri saking wong kang banget butuhe maring rahmati Allah. Hada utawi ikilah
Hada utawi ikilah pelaksanaan sholat tarawih. Wa hada utawi ikilah pelaksanaan sholat tarawih. Dalilun iku dadi dalil ala sihhati ijtihadil ulama'i. Ing atase sae ijtihade ulama fi ziyadati ing dalem tambahan. Alama ing atase ketentuan waroda kang tumeka apa ma min ibadatin saking ibadah masyru'atin kang den syariatake. Paham ya? Jadi kalau kita sholat, misalkan kan, yang penting ya dilarang, silakan aja ditambah. Misalkan tahajud atau biasanya 2, tambah sampai 100 boleh nggak? Ya boleh, sebetulnya nggak termasuk yang dilarang. Id mimma krono termasuk suwiji-wiji. Id mimma krono termasuk suwiji-wiji laraiba kang ora ono kemamangan iku maujud, tidak ada keraguan sama sekali fihi ing dalem apa itu annal insana sak temene iku kedue manusa sesungguhnya bagi kita manusia ayu sholliya apa yen to salat sapa insan minan nafilati saking salat sunnah ma istatoa kelawan kemampuan kelawan kemampuan man bilaini ing dalem salat wengi wan nahari lan salat sunnah awan. Misalkan Anda datang ke masjid ke At-Taqwa yang dekat, misalkan Anda datang jam 10 misalkan ya, sholatnya sholat apa? Duha kan standarnya kan 8, tapi Anda sholat 20 rakaat boleh nggak? Boleh-boleh saja. Karena apa? Dalam masalah ibadah yakni sholat sunnah itu dikerjakan semampunya dengan kemampuan maksimal, kecuali illa fil awqati angin ing dalem pira-pira wektu allati warad illa fil awqati angin ing dalem pira-pira wektu allati warada kang wis tumeka yang telah datang annahyu apa larangan anis sholati saking salat ya fiha ing dalem awqat. Pokoknya mau sholat berapa kali terserah. Sholat sunnah tahiyatul masjid misalkan, Pak saya mau sholat tahiyatul masjid mulai jam 9 sampai jam setengah 12, itu kira-kira berapa rakaat? 100 rakaat boleh nggak? Ya boleh. Yang penting tidak dilakukan pada waktu yang dilarang untuk sholat. Silakan saja, nggak apa-apa. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama. Sepanjang ibadah itu tidak dilarang, sepanjang ibadah itu tidak ada larangannya, ya monggo-monggo saja. Nabi tidak menyuruh tapi juga tidak melarang. Inilah yang dinamakan dalam usul fikih nanti namanya al-maslahah al-mursalah. Mohon maaf ya, biasanya teman-teman kita sebelah itu ngeritik. Loh emangnya sholat kayak Nabi sudah kurang, masih kurang kan? Kok masih niru-niru yang lain selain Nabi? Punten ya. Dengan Salman biasanya kita kan ngomong kayak gitu. Loh emangnya kamu sudah niru kanjeng Nabi secara total lah, kok sampai niru-niru sampai yang lain selain Nabi, maksudnya niru sahabat lah. Ya kelasnya kita tentu nggak bisa sama dengan Nabi ya, tapi kita mirip-mirip atau ya mendekati lah para sahabat. Artinya bagaimana? Kalau Nabi yang jadi ukuran, saya pastikan kita nggak akan kuat. Kenapa? Nabi kalau sholat itu rokaatnya tanpa hitungan dan sampai lututnya bengkak. Punten. Ada yang sholatnya sampai bengkak lututnya, enak kok. Biasa wae kok. Nabi sholat tuh sampai lututnya bengkak. Bengkak itu ben lempuh, abuh. Nawak dewi, apa yang 20 rakaat seminggu, penuh 200 rakaat. Bukan kelasnya kita. Artinya bagaimana? Tambahan ini tentu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pokoknya kalau tidak dilarang satu dan tidak diperintahkan itu nanti masuknya maslahah kemaslahatan yang dibebaskan. Contoh, punten
teman-teman kita sebagian santri di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada amalan poso dalail, poso tahunan. Yang diharamkan kan puasa dalam setahun kan cuma 5 kali. Ya kan, Idul Fitri, Idul Adha sama Yaumut Tasyrik kan. Selain itu kan nggak ada larangan. Ya maksudnya bagaimana? Ya monggo mau puasa ya silakan, nggak puasa juga silakan. Ini dalilnya gitu. Contohnya di sini, Mbak Ali bagaimana mencontohkan sahabat Umar bin Abdul Aziz itu tidak hanya 23 rakaat tarawihnya tapi menjadi 30. Dan tambahan ini berdasarkan pertimbangan apa? Pertimbangan tertentu tadi menyamakan dengan ahli Makkah yang sholatnya bisa maksimal di Masjidil Haram. Lawang Madinah ini. Apalagi kita bukan Mekah, bukan Madinah. Mestinya sholat kita berapa? Masih? Yang jalan. Kita bukan penduduk Makkah. Kita juga bukan penduduk Madinah. Kalau orang Makkah tadi 23 plus penduduk Madinah 36. Kalau kita bukan penduduk Mekah, bukan penduduk Madinah, mestinya lebih dari 36 Pak Lani. Berapa? 60 lah kira-kira. Ya monggo kalau dinego bisa dinego. Yang penting di atas 30 mestinya begitu. Maka mbak-mbak, kakak, punten ya semuanya yang hadir, punten setelah kita tarawih sebelum sahur ya pantas-pantasnya ya sholat nambah-nambah izin orang pada izin banget. Hebatnya apa kita kok sholatnya kok kalah sampai sahabat? Ya, sahabat kan bau-bau surga kan kalau cerak, banyak kita. Iya tuh. Ya untuk agung tuh, maksudnya kualitasnya. Mohon maaf. Jadi mestinya begitu. Logika yang kita bangun, sholat tarawih kita itu, apa sholat malam kita di bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar ini, yuk kuat ya. Kuatnya itu secara batas maksimal. Nek seloro ya rapopo, rasa repot. Saya tarawihnya libur dulu, kenapa pegel Pak? Dari mana? Jalan-jalan ke mall. Ya rapopo, kenapa ke mall? Belanja Pak untuk nafkah ya apa? Iya terus. Berapa hari pegelnya? 1 bulan penuh Pak. Karena tiap hari kita ke mall, dok nih di sini. Terus ya. Tambahan dari Al-Fatihah. Jadi yang dilihat itu ya. Yang dilihat dari materi ini kita tidak membahas khilafiyah, tapi lebih yang kita lihat adalah spirit untuk ibadah lebih maksimal. Jadi kata kunci dari ini adalah spirit untuk ibadah lebih baik, untuk lebih maksimal. Tambahan dari Al-Fakir. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz ini? Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz ini menjadi dalil atas kebolehan dan keabsahan ijtihadnya ulama dalam menambahi kuantitas atau hitungan, dalam menambahi kuantitas atau hitungan ibadah yang disyariatkan. Ya, nanti ya ini belum selesai ya. Dikarenakan sungguh tidak ada keraguan sama sekali. Sungguh tidak ada keraguan sama sekali bahwa bagi umat manusia, kaum muslimin ya, bahwa bagi umat manusia, kaum muslimin boleh mengerjakan sholat sunnah, sesuai batas maksimal, bukan kemampuan ya, sesuai batas maksimal yang dimampui, sesuai batas maksimal yang dimampui, baik sholat sunnah malam maupun sholat sunnah siang hari. Jadi siang hari Mbak Korik sholat 100 kali, boleh nggak Mbak Korik sholat hajat? Atau nunggu ujiannya jam 10, Anda datang jam 7 karena khawatir telat. Contoh, maaf saja ya, Anda nunggu
di bandara itu kan 2 jam sebelum pemberangkatan kan mulai standby ke Cengkareng yang dekat ya Kertajati misalkan kan 2 jam sebelum kedatangan kan harus kita sebelum pemberangkatan harus datang 2 jam ngapain coba rata-rata orang di bandara itu mesti main handphone minimal maksimal biasanya jajan-jajan selfie ngono kuwi nek santri yang gue sholat dan di situ ada tempat sholat yang di Cengkareng yakin di Kertajati juga ada cuma yang bagus di Cengkareng maksud saya begini ya kesempatan itu sholat hajat sholat di safar berapa rakaat 2 jam itu minimal bisa 40 rakaat loh karena taruhlah kita taruh 20 rakaat kan 1 jam kurang lebih nek 2 jam berarti 40 rakaat itu sholat ngomong ya wis apa ada larangannya enggak ya wis sholat dilarang ya sholat sunnah ya ingat ya nanti mbak-mbak kantang saya doakan nanti bisa naik pesawat ke Mekah Madinah 2 jam nunggunya apalagi kalau sana bisa 6 jam itu asli 6 jam pokol nunggunya lihat Starbucks mahal terus Jeko larang itu kan sama punten ya bawa loro angkringan yural mangan marne ya isin bandara makan marne ora keren belas KFC pemenang mahal jadi gue sholat minum air wudhu lumayan 2 jam dapat 40 rakaat barangkali di tengah jalan pesawatnya macet atau bahannya kempes kan kita sudah siap dengan bekal-bekal sholat ingat ya dalam pelaksanaan safar kita itu kita disunahkan untuk sholat safar sholat karena bepergian dan itu termasuk masyru' yang disyariatkan sholatmu sholat apa sih? Selesai kan tarawih Ramadan tarawih aja 23 kamu kok sholatnya kok sampai 40 sholat apa? Menang wae ora gelem ya bos enggak mau ya udah ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala apa kamu mau mati? Ya orang gitu mati orang mati tetap persiapan iya kan? Nah, soal kita matinya kapan itu kan bukan urusan kita tapi yang jelas mau mati perlu persiapan saya akeh bekali dan ingat sholat nanti akan menjadi kenangan terindah kita ketika kita nanti di akhirat kenangan terindah di dunia itu diantaranya adalah kenangan terindah melaksanakan sholat itu saya akeh apa-apa dan nek ngono kaedah ya wis ya sholat terus gitu. Tapi ya rasa hirang itu kan sidate punten ya jujur yang bahasa Enal itu guru kami salah satu guru kami itu kayak cilik itu agak ada ceritanya badek ran amle maksudnya ngomongnya mulus-mulus saja nih ya itu sholat tahajud itu tiap malam hampir ya setahu saya tiap malam ya itu batunya mulus nggak ada minyak ya mungkin karena pakai karet atau sejadah yang mulus ya lo waktu saya dari Yaman hanya beberapa tahun kok jidat saya hitam malu betul aku kepingin ya karena di sana itu sholatnya tuh mohon maaf ada pasir dan pasirnya panas sehingga berpotensi untuk jidatnya jadi kapalan wisin banget aku kepingin ya ketemu guru saya bertahun-tahun tahajud jidatnya putih mulus nah kita kok jidatnya ireng kaya apa wae Muhammadin Cahwi sore kan gitu contoh nggak jadi nggak usah alih-alih itu masih ya usah dan teman saya memang biasakan itu dikasih kalpana katanya itu mas kasih kalpana mas tempat itu mas kapalan ya itu kasus ya nggak usah ngambil itu biasa-biasa wae alhamdulillah nih nganggone ini yang halus kayak begini insya Allah nggak kapalan tapi kalau keramik yang hijau kemarin itu saya pastikan cepat kapalan lebih cepat kapalan kasih pasir dan pasirnya sebelum taruh di sini goreng dulu pasirnya wah seperti masih tekan 15 menit insya Allah Anda 3 tahun di sini termasuk min asar sujud 3 berarti sak alif ba ta kalau 1 ba 2 ta 3 sak mesti sing itu rapi nanti kan pakai kosmetiknya Mbak Kori paham ya terus paham ya ya terus saya ngomong kecuali di waktu-waktu tertentu yang terdapat larangan untuk sholat kecuali waktu-waktu tertentu yang terdapat larangan sholat misal antara setelah asar sholat asar sampai maghrib antara setelah subuh sampai syuruk atau munculnya mata ini al-awqat alladzi kunha fiha as-shalat qala ngendika asy-syaikhu sapa mahali maksum fat tarawihu
mongko utawi salat tarawih idan ing dalem ikilah cerita isruna iku 20 idan ing dalem ikilah kisahnya sahabat Umar, sahabat Ibnu Aziz dan sebagainya dari Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Aziz isruna iku 20 rakaatan apane rakaate indal jami'i mungguh sekabehane ulama siwal witri kang sakliyane witir al malikiyatu utawi ulama malikiyah ini madhabnya Said Muhammad Alwi. Beliau ini madhabnya maliki. Kalau ngendika sapa ulama malikiyah dan kita juga belajar ulama malikiyah ya di Banatul Ahkam itu kita belajar ulama malikiyah. Adat tarawih utawi hitungane salat tarawih. Adat tarawih utawi hitungane salat tarawih. Isruna iku 20 rakaatan apane rakaate siwa syafi sakliyane rong rakaat genep syafi ini genep siwa syafi sakliyane rong rakaat genep wal witri lan siji kang ganjil anil fikhi alal madzhabi al arba'ah saking fikih ing atase mazhab al-arba'ah. Alhamdulillah saya sedang ngaji kitab ini dengan Mbah Zainal Abidin ya. Kita mengambil arba'ah. Jadi kesimpulannya hitungan sholat tarawih itu menurut ulama Malikiyah adalah 20 rakaat tidak hanya Syafi'iyah. Dan perlu diketahui sekedar catatan saja ya, kalau Said Alwi abahnya Said Muhammad almarhum, abahnya Said Ahmad, jadi Said Ahmad sekarang yang di Mekah ini di Rusaifah, abahnya namanya Said Muhammad abahnya namanya Said Alwi. Ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Ahmad Dahlan itu. Nah, kalau Mbah Hasyim Asy'ari ke NU, Mbah Ahmad Dahlan ke Muhammadiyah. Apa yang terjadi? Wudunya ulama Malikiyah ketika mengusap sebagian kepala itu tidak 3 kali, tapi cukup sekali, tapi rata seluruh kepala. Di dalam Ibanatul Ahkam yang kita pelajari malam Kamis ya. Jadi kalau ulama Malikiyah, maka nanti teman-teman harus tahu, orang ke wudu hanya sekali mengusap kepala dan seluruh kepala diusap semuanya. Teman-teman saya praktek dari sini itu adalah sekali saja, itu adalah mazhab Malikiyah. Makanya wong wedok ora repot mengikuti Malikiyah. Ono sing rambutnya 2 meter misalkan. Buk ngono. Sing rambutnya pendek-pendek ke tangan gampang. Jadi ke belakang, tarik ke depan lagi. Itu sekali saja, itu cukup untuk mendapatkan kesunahan. Tapi syaratnya apa? Harus lengkap total dari depan, samping, belakang, rambut di kepala. Itu contoh mazhab Maliki dalam pelaksanaan wudhu seperti itu. Tidak 3 kali ya, tapi cukup sekali, tapi rata semuanya. Contoh ya. Terus dilanjutkan ya. Mbah Ali Maksum berkata, sholat tarawih itu berdasarkan kisah-kisah di atas jumlahnya adalah 20 rakaat. Menurut ya, Indal Jami'i. Ya, menurut hitungan tarawih semuanya selain sholat witir. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya hitungan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat selain 3 rakaat sholat witir. Ya, sebagaimana keterangan dalam kitab fikih, sebagaimana keterangan dalam kitab fikih Madzhabul Arba'ah. Ziyadatun utawi iki kono tambahan wa fil mizan lan iku tetep ing dalam mizan. Lan iku ing dalam kitab Al-Mizan li Sya'rani kedua Imam Sya'rani Mizan Kubra. Sahifah 148. Wa min dalika lan saking mengkono-mengkono pendapat
qaulu Abi Hanifah utawi pendapat Imam Abu Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad radhiya mukum ridani Allah sapa Allah anhum saking Imam Abu Hanifah dan seterusnya tadi anna sholat tarawih sak temene sholat tarawih fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan isruna iku 20 rakaat wa qala lan ngendiku Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiya mukum ridani Allah sapa Allah anhu saking Imam Syafi'i al isruna utawi 20 rakaat lahum kedue wong mukmin ahabbu iku luweh den demeni apa isruna ahabbu iku luweh den demeni apa isruna ilayya maring ingsun Imam Syafi'i lebih suka atau mencintai kalau kita melaksanakan sholat tarawih 20 wa inna halan satamani sholat tarawih fil jamaati ing dalam jamaah afdalu iku luweh utama berarti tarawih boleh sendirian boleh misalkan ya ono kesempatan kan jajan jadi pengusaha yang punya Eropa Prancis lah atau Belgia orang tonggone sing tarawih dhewean gimana di sholatnya ya dhewean ora apa-apa meskipun ma'aqauli malikin sertane ya ma'aqauli malikin sertane pendapat Imam Malik fi ihdar riwayati ing dalam salah suci pira-pira riwayat anhu saking Imam Malik innaha sak temene sholat tarawih sittun iku 6 wasalasuna lan 30 rakaatan apane 2 rakaat. Jadi ini versi lain ya. Imam Malik dalam salah satu riwayat beliau itu membuat keputusan atau membuat ketetapan hukum sholat tarawih itu berapa? 36 rakaat ya. Terus ada tambahan di dalam kitab Al-Mizan Kubra karya Imam Asy-Sya'rani halaman 148 terdapat keterangan bahwasanya dalam masalah tarawih pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad radhiyallahu anhu imam-imam semuanya bahwasanya sholat tarawih di bulan Ramadan adalah 20 rakaat. Titik. Imam Syafi'i sendiri radhiyallahu anhu berpendapat mengerjakan tarawih 20 rakaat adalah lebih saya cintai. Titik. Salat tarawih secara berjamaah hukumnya lebih utama daripada sendirian. Titik. Menurut pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat yang ada, dalam salah satu pendapat dari riwayat yang telah ada, beliau berpendapat bahwa sholat tarawih itu adalah 36 rakaat. Wa fi Bidayatil Mujtahid lan ing dalam kitab Bidayatil Mujtahid lil Qurtubi kedua Imam Qurtubi juz awal Shahifah 21 wa anna tarawih lan satamene salat tarawih alladzi jama'a kang wis ngumpulake alaiha ing atas salat tarawih Umar bin Khattab sapa sahabat Umar bin Khattab annasa ing manusa murahhubun iku kang den demeni yang disukai fiha ing dalam tarawih ila angkal maring yen ngucap
sapa Imam Qurtubi wa ikhtalafu lan padha berbeda pendapat sapa ulama fil Mukhtari ing dalam kitab Al Mukhtar min adadi rakaati saking hitungane para rakaat allati yaqumu kang nglakoni biha kelawan ya tarawih annasu sapa manusa fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Fahtaro mongko milih Malikun sapa Imam Malik fi ahadi qaulihi ing dalam salah suwijine pendapat loro Imam Malik wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad radhiyallahu ridhani Allah sallallahu alaihi wasallam anhum saking Abu Hanifah ilahir al qiyamah ing nglakoni bi isrina kelawan 20 rakaat bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaat bi isrina kelawan 20 rakaatan apane rakaat siwal witri kang saliyane witir. Lanjut ya. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Qurtubi juz 1 halaman 21 terdapat keterangan bahwasanya sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah pada masa Khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sesuatu yang dicintai. Murahhubun adalah sesuatu yang dicintai. Ya, gitu. Sampailah pada keterangan bahwasanya para ulama itu berbeda pendapat tentang hitungan sholat tarawih dalam jumlahnya yang dikerjakan oleh umat manusia di bulan Ramadan. Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum berpendapat bahwa pelaksanaan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat selain sholat witir. Kala ngendika sapa Mbah Ali Maksum wal hasilu utai kesimpulane annal a'immata sak temene pira-pira imam al-arba'ata kang papat al-madhkurata kang ditutur ikhtaru iku padha milih sapa al-a'immah arba'ah milih anna adadal tarawih ing sak temene hitungane tarawih isruna iku 20 rakaatan apane rakaate siwal witri kang saliyane witir wal qailu utawi wong kang berpendapat anna adadaha iku sak temene hitungane tarawih sama nurokaatin iku 8 rakaat. Ada orang yang berpendapat tarawih kok 8 rakaat. Khorikun iku nulayani itu ya berbeda. 5 maring suci-suci ikhtaru kang padha milih sapa ulama. Wa mukhalifuhu lan wong kang nulayani ulama. Fayam ulama bedanya ulama biasa imam-imam termasuk sahabat Umar. Fayam bagi mongko sayekjo ayyum bada apa yen to den buang disingkirkan saja. Kalamuhu apa kalame qail orang yang mengatakan tarawih itu 8 rakaat. Walayul tafatu lan ora den toleh tidak usah dilirik apa ilaihi maring qail. Pendapat enggak usah dilirik. Ya silakan saja lah. Ya kita menghargai tapi dalam tanda kutip kita tidak memilihnya. Walaisalan ora ono, Mbah Ali kayaknya ada buku ini, agak pedes ini. Walaisalan ora ono, huwa sopo. Walaisalan ora ono sopo al-qail, huwa ya qail
min ahli sunnah wal jamaah iku termasuk ahli sunnah wal jamaah. Gak keras ya, Mas Kakak. Bali mengatakan sing terawih walu ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Hanya mengikuti Nabi tanpa memperhatikan sahabat. Padahal sahabat jelas diklaim Nabi sebagai orang yang menjadi bintang-bintang yang menjadi pencerah kita ketika kita dalam kegelapan yang nggak tahu. Karena Nabi kan cuma 3 malam atau 2 malam yang sebagaimana yang sudah dilakukan. Itu jelasnya gimana ini? Nah, ketika gelap inilah maka dalam tanda kutip gelap diibaratkan kita nggak tahu itu, maka pencerahannya melalui sahabat. Walaisa lan orang sapa qail wa ya qail min ahli sunnah wal jamaah. Alladzina rupane wong akeh hum ya alladzina al firqatu iku firqah golongan an-najiyatu kang selamat wa hiya utawi firqah an-najiyah ma iku suci Rasulullah kang utawi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi iku ing atase ya alladzina alaihi iku ing atase alladzina ing atase wong wa ashabulan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala Allah alam kulo sapa. Titik. Mbah Ali Maksum menyimpulkan. Kesimpulannya di sini. Mbah Ali Maksum menyimpulkan. Jadi ini ukuran ahli sunnah wal jamaah. Tidak hanya mengikuti Quran hadis, tapi juga mengikuti sahabat. Ingat. Ya, kesimpulannya adalah para imam 4 yang telah disebutkan di atas, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, memilih pendapat bahwasanya hitungan tarawih itu adalah 20 rakaat. Hitungan tarawih itu adalah 20 rakaat selain sholat witir. Titik. Adapun orang yang berpendapat al-qail, adapun orang yang berpendapat bahwasanya hitungan tarawih adalah 8 rakaat, bahwasanya hitungan tarawih adalah 8 rakaat, merupakan sesuatu yang berbeda dan bertolak belakang dengan pilihan yang ditetapkan oleh imam-imam di atas. Titik. Maka dari itu sebaiknya pendapat orang ini diabaikan saja dan tidak usah ditoleh, karena pendapat seperti ini, buka kurung ya biar nggak salah paham, karena pendapat seperti ini dalam kurung pendapat yang tidak mempertimbangkan sahabat, pendapat yang tidak mempertimbangkan sahabat bukanlah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Golongan ahlus sunnah wal jamaah, yakni golongan yang selamat, yang di dalamnya ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ada baginda Rasul dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya ini punten ya, yang ngaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentu yang paling pokok tabarukan sama Mbah Ali Maksum. Pertama, yang kedua adalah sekali lagi kita tidak menganggap paling benar, tidak, tapi kita yang memilih 20 bahkan lebih dari 20 untuk bisa dipertahankan, untuk bisa dijaga. Kalaupun kita harus mengikuti 8, yang monggo ikuti 8, nanti di rumah disempurnakan lagi, ditambah lagi menjadi 20. Silakan, menjadi 36 juga silakan, menjadi 100 juga silakan.
Intinya sih kalau kita pahami sih Mbah Ali sesungguhnya mendorong kita untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, khususnya mendorong kita untuk memaksimalkan kesempatan bulan Ramadan. Jadi itu yang kita tangkap, itu yang pesan moral yang ingin disampaikan Mbah Ali, dan tentu maknanya adalah perbedaan ini bukan untuk saling menganggap paling benar, tapi pendapat itu untuk saling menghargai, dan kita yang memilih taruh seperti ini maknanya adalah dipegangi, tahu dasarnya, dan sekali lagi harus menjadi motivasi bahwa ibadah itu harus semaksimal